Proses identifikasi korban kebakaran di gedung Tera Drone Kemayoran, Jakarta Pusat masih berjalan. Hingga Rabu pagi jumlah korban meninggal mencapai 22 orang. Rumah sakit Polri telah menerima 22 kantung jenazah terdiri dari 15 korban perempuan dan 7 korban laki-laki. Kepala Rumah Sakit Polri bilang dari 22 korban 11 diantaranya telah diperiksa dan 3 korban telah teridentifikasi. Sudah ada 20 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. 11 dokter dikerahkan untuk mengisi data antemortem dan postmortem dan pemeriksaan DNA. Kebakaran hebat menghanguskan kantor PT Tera Drone Indonesia di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Tera Drone Indonesia adalah perusahaan penyedia layanan drone atau pesawat nirawak yang menawarkan solusi untuk sektor industri. Dalam 5 tahun terakhir, Tera Drone Indonesia telah melakukan survei udara di lebih dari 600.000 hektar konsesi dan 2.500 km koridor di sejumlah sektor industri, termasuk migas, konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Mitra mereka diantaranya antara lain PLN, Waskita, Pertamina, dan SKK Migas. Penggunaan drone dapat memberikan informasi bernilai kepada perusahaan perkebunan dan agrikultur demi membantu membuat keputusan yang baik dan mengoptimalkan operasi mereka. Drone dapat digunakan untuk pemetaan, pemantauan, dan survei aset secara berkala. Lokasi kebakaran di Gedung Tera Drone Kemayoran, Jakarta Pusat menewaskan 22 orang. Hingga kini masih dipasangi garis polisi. Pasangan garis polisi untuk pengamanan guna kepentingan dan olah tempat kejadian perkara terkait kebakaran. Menurut salah satu saksi yang merupakan pihak keamanan gedung, kebakaran dipicu dari adanya baterai drone yang terbakar sebelum munculnya ledakan. Awalnya api itu kecil, dia semakin lama percikan lalu langsung meledak. Entah itu dari baterai itu, entah itu dari AC blower itu, saya juga tidak paham. Karena kita kaget juga itu, kalau ledakan kita langsung keluar ya. Dari situ kita menghindar dari perusahaan ini karena takut kenapa-napa. Suasana sedih menyelimuti rumah keluarga salah satu korban kebakaran gedung Tera Drone bernama Rahansyah bin Niago atau Seha Putar di Depok, Jawa Barat. Sejumlah kerabat berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Keluarga, tetangga, dan kerabat almarhum mulai mendatangi rumah duka di komplek perumahan Jati Jajar Tapos, Kota Depok pada Rabu malam. Ibu korban, Mimi Andriani, tidak mampu membendung air mata saat tiba di rumah karena belum diizinkan untuk melihat jenazah sang anak di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Menurut ibunda, ia pertama kali mendapati informasi bahwa sang anak yang telah bekerja setahun di Tera Drone menjadi salah satu korban kebakaran. Melalui pesan singkat rekan korban pada Rabu sore, ia mengungkapkan sempat mengantarkan sang anak ke stasiun dan berkomunikasi pada Rabu pagi. Jam berapa Bu dapat kabar itu? Saya 16.46, saya baca WA. Terakhir komunikasi dengan almarhum? Saya komunikasi itu sekitar jam 9. Karena ada paket datang untuk Raihan, bilang ini paket apa nak? Oh itu kalender mah, disimpan aja dulu mah. Nah, biasanya tuh kalau pas makan siang itu dia ngobrol sama saya biasanya, mah abang lagi makan atau abang lagi sholat. Tapi ini enggak. Saya berpikir, yaudahlah mungkin anak lagi sibuk atau apa. Ya udah, saya dapat kabar yang dari HRD itu yang 16.46, saya baca WA. Begitu saya telepon, benar katanya, karena di situ dinyatakan anak saya udah meninggal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah provinsi bakal menanggung biaya pemakaman dan juga pengobatan korban meninggal dan luka dalam kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono menyesalkan bahwa gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono menyampaikan duka cita atas peristiwa itu. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang.
Pramono menyatakan Pemprov bakal menanggung pemakaman korban meninggal dan juga biaya pengobatan korban luka dalam peristiwa kebakaran. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini identifikasi korban kebakaran Gedung Kemayoran, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, rekan Jihan Jufri dan juru kamera Feriska Immanuel di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Jihan, untuk saat ini ada 22 korban meninggal pasca kebakaran terjadi di Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Lalu berapa korban yang telah teridentifikasi? Ya, Juno dan juga saudara, sampai saat ini memang sudah ada 3 korban yang telah teridentifikasi, yakni korban bernama Novi, lalu Rufaidah, dan juga Yoga. Yang mana seperti yang kita ketahui, kebakaran yang terjadi di Gedung Teradron di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ini menewaskan setidaknya 22 orang, 15 diantaranya ini berjenis kelamin perempuan dan 7 lainnya ini berjenis kelamin laki-laki. Sebentar lagi ini akan juga dilaksanakan rilis langsung dari Pusdokes Rumah Sakit Polri bersama dengan Kepala Rumah Sakit juga, yakni Brigjen Pol Prima Heru Yuliartono terkait update proses identifikasi yang sedang dilakukan begitu ya, yakni juga pemeriksaan forensik terhadap para korban ataupun para jenazah pada hari ini. Selain itu memang kemarin ini sempat disampaikan langsung oleh Kepala Rumah Sakit dalam konferensi pers pada tanggal 9 Desember, yakni Kepala Rumah Sakit ini menyatakan bahwa sudah dilakukan proses identifikasi terhadap separuh dari total jenazah, yakni 11 ini sudah dilakukan proses identifikasi dan ditemukan 3 orang ataupun 3 jenazah ini berhasil teridentifikasi, yakni 3 jenazah tersebut ini yang sudah saya sebutkan tadi, yakni bernama Novia, Rufaidah, dan juga Yoga. 2 diantaranya ini telah dijemput oleh pihak keluarga untuk kemudian melanjutkan proses pemakaman, yakni 1 diantaranya masih berada di ruang forensik dan memang masih menunggu dijemput oleh pihak keluarga. Selain itu dari pemeriksaan lanjutan artinya memang masih ada sekitar 19 korban jiwa yang perlu diupdate mulai dari identitasnya dan juga pemeriksaan forensik secara menyeluruh begitu ya, yang mana seharusnya ini akan diupdate sebentar lagi dalam konferensi pers. Nah, seperti yang kita ketahui sempat diucapkan juga oleh pihak Rumah Sakit Polri bahwa sudah dikerahkan sekitar 11 tim dokter, mulai dari ahli forensik lalu juga tim antemortem, tim postmortem, dan juga tim DNA. Namun kalau kita berbicara terkait tim DNA, ini tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa untuk proses identifikasi dari Puslap 4 Barreskrim Polri, ini karena korban ini masih dapat dikenali dan juga masih utuh begitu ya, ini tidak perlu dilakukan proses identifikasi melalui DNA karena memang masih dapat dikenali melalui foto yang dibawa oleh pihak keluarga dan juga barang-barang lainnya yang kemudian atau dokumen-dokumen lainnya yang dibawa pihak keluarga ke posko antemortem. Kita nantikan seperti apa nantinya update lanjutan terkait 19 orang lainnya ataupun menyeluruh begitu ya terhadap 22 korban kebakaran di Gedung Teradron pada tanggal 9 kemarin. Sementara itu, Juno. Iya, Jian, untuk saat ini tentu proses identifikasi masih berlangsung. Namun yang jadi pertanyaan publik adalah apakah ada penyelidikan lebih lanjut terkait dengan siapa yang akan bertanggung jawab karena ada terkait dengan dugaan tidak adanya akses darurat di Gedung Teradron itu.
Ya, Juno dan juga saudara, benar sekali penyelidikan ini seharusnya akan dilakukan karena di belakang saya kami melihat adanya papan nama dari pihak kepolisian Jakarta Pusat. Ini artinya mungkin saja nanti akan dilakukan rilis juga terkait ataupun update terkait gedung ataupun siapa yang kemudian seharusnya bertanggung jawab atas kejadian kebakaran ini. Lalu kemudian kalau kita kemudian berbicara terkait kebakaran yang terjadi di gedung Tera Drone ini memang nantinya disebutkan oleh pihak Polres Jakarta Pusat akan segera memanggil pemilik gedung dan juga penanggung jawab PT, yang mana karena dugaannya adalah kelalaian, nanti mereka akan diselidiki terkait dugaan tersebut. Nah, memang sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan siapa kemudian yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Kami harus menunggu konfirmasi langsung ataupun penyelidikan dari pihak kepolisian. Sementara itu, Juno. Baik, terima kasih rekan Jihan Jufri dan juga Feriska Emmanuel dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Itu saja jeda saudara, RSUD Sedia Muda Aceh Tamiang, Aceh perlahan mulai kembali beroperasi. Ruang instalasi gawat darurat dijadikan ruang layanan darurat untuk menangani pasien. Namun pelayanan kesehatan masih terkendala aliran listrik. Hujan lebat disertai badai membuat sungai di wilayah Pasifik Barat Laut Amerika Serikat meluap. Pengendara yang melintasi wilayah banjir harus melewati longsoran, puing, dan air yang menutup jalan. Aku approve.